Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang sedang mempersiapkan untuk menghadapi KSN kota, tingkat kota, atau anggap aja ini soal HOT, ya. Aplikasi integral dan teorema usaha energi, ya. Jadi soal seperti ini sudah pernah Anda hadapi sebelumnya dan bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu pakai hukum kekekalan energi, mekanik untuk benda tegar, atau menggunakan diferensial integral. Tapi ingat, kasus kita di sini ininya licin, ya. Sementara di sini ininya kasar, ya. Di soal ini tuh kasar, ya. Jadi ini tambahan, ya. Ini gambar kita ini kita yang gambar. Ini kasar dengan koefisien gesekan mu. Maka tentu di sini nggak berlaku hukum kekekalan energi. Yang berlaku adalah teorema usaha energi mekanik. Nah, untuk menghitung teorema usaha energi mekanik, kita tetap harus mengetik energi kinetik. Dan energi kinetik bergantung dari kecepatan. Kecepatan bergantung dari percepatan. Sehingga untuk soal ini, Anda terpaksa harus menggunakan integral. Ya, nomor 4 ini, Anda harus menentukan kecepatan V. Jika percepatan merupakan fungsi posisi. Jadi A-nya ini nanti akan merupakan fungsi posisi. Kita anggap aja X. Ya, di sini, fungsi posisi di sini X. Maka dari integral Anda dapat V. Nah, setelah Anda dapat V, baru Anda bisa menggunakan teorema usaha energi mekanik. Ya. Jadi tetap kita harus pakai integral di sini. Beda kalau ini licin. Kalau ini licin, kita nggak perlu pakai integral. Kita pakai hukum kekekalan energi saja cukup. Hukum kekekalan energi untuk benda tegar. Yaitu energi potensial harus dihitung dari pusat massa. Ya kan? Menentukan energi potensial benda tegar harus diukur dari pusat massa ke acuan energi potensial 0. Ya, kemudian menggunakan hukum kekekalan energi mekanik selesai, atau menggunakan integral saja. Dua pilihan. Kalau ini dua-duanya harus disatukan. Ya, itu bedanya. Ya, kita langsung bahas soalnya. Saya gambar ulang. Ya, yang pertama adalah saya akan menggunakan teorema usaha energi mekanik. Ya. Jadi saya akan menggunakan dulu teorema usaha energi mekanik. Ya, yaitu kalau ada gaya non-konservatif, di sini gaya gesekan, maka berlaku usaha oleh gaya gesekan sama dengan perubahan energi mekanik. Sama dengan energi mekanik posisi akhir dikurangi energi mekanik posisi awal. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial harus diukur dari pusat massa. Dengan rumus tetap sama, MGH. Energi kinetik rumusnya tetap sama, setengah mv kuadrat. Ya, kalau dia mulai dari keadaan diam, berarti energi kinetik dia awalnya 0. Ya, oke. Nanti baru kita akan menggunakan integral. Oke. Ya, jadi pertama Anda lihat tinjau. Ya, posisi pertama seperti ini. Karena kita akan menggunakan hukum kekekalan, teorema usaha energi mekanik. Ini, persis seperti soal ini. Ya, cuma di sini ada gaya gesekan. F yang hijau ini. Ini 2/3 L, dia bilang ya, seutas rantai homogen panjang L. Jadi ini panjangnya L. Ya, panjangnya L. Dan massa M, massa total M. Bergantung pada suatu meja dengan 2/3 bagian terletak pada meja. Jadi 2/3 bagiannya terletak pada meja. 2/3 L terletak pada meja, tergantung sepertiga L. Koefisien gesekan antara meja dan rantai mu. Ya, jadi di sini ada mu. Ya, di sini tuh ada mu. Tapi kita nggak akan pakai sekarang. Makanya nanti itu. Yang ditanya apa? Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Jadi yang ditanya itu adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Berapa ini besarnya? Selama periode rantai meluncur seluruhnya dari meja. Jadi ini akan sampai posisi kedua ini. Semuanya sudah tidak ada lagi di meja. Ya, di sini. Nah, ini posisi kedua. Ini posisi pertama. Nah, waktu posisi pertama rantai ini diam. Ditahan. Maka V1-nya 0. Maka tentu nanti di sini energi kinetiknya posisi 1 0. Di sini enggak. Di sini dia sudah turun. Di pusat massa ini ada kecepatan V. Jadi di sini energi kinetik posisi 2 ini adalah setengah mv kuadrat. Ya, V-nya nggak tahu. Nah, ini yang dihitung pakai integral nanti. Ya, oke. Itu.
Oke, sekarang Anda lihat M1. Jadi saya bagi dua ini, karena dia ada dua. Pusat massa ini di sini, pusat massa ini di sini. M1 yang ini, 2/3 M tentu. Karena dia 2/3 massa kan. Yang kedua 1/3 M. Oke, kemudian lihat H1-nya. Saya ambil acuan ini, acuan energi potensial. Acuan energi potensial ini. Nah, pusat massa 1 di sini. Berarti energi potensial 1 ini akan 0. Ya. Energi potensial 1 ini akan 0. Ya. Nih, ya. Jadi Anda lihat nanti di sini energi potensial. Jadi oke, saya langsung tulis saja lah ya. Saya hitung energi potensial 1 ini akan dibagi dua kan. Energi potensial dengan pusat massa 1 yang ini ditambah energi potensial dengan pusat 2 yang ini. Ya, saya tulis dulu rumusnya lah. Energi potensial 1 itu MgH1. Energi potensial 2, ini M1 ya. Ini M2, GH2, gitu ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, H1-nya 0 kan? Ya, ini. H1-nya 0. Oke, di sini aja H1. Nah, ini udah H1 0. Sehingga ini 0. Ditambah, nah M2-nya ini 1/3 M. 1/3 M, gravitasi ya gravitasi. H2, ya, perhatikan H2 ini. Ini 1/3 L. Berarti H2 itu separuhnya lagi, 1/6. Tapi di bawah, kalau di bawah min. Ya. Jadi min L/6. Min L/6. Nah, dari sini kita dapatlah energi potensial 1 itu adalah min mgl/18. Nah, ini ya. Nah, seperti tadi kita bilang energi kinetik 1 0. Ya, kita tulis rumusnya ya, setengah M V1 kuadrat. Tapi V1-nya itu kan 0. Diam. Jadi ini sama dengan 0. Oke, selesai. Itu posisi 1. Sekarang posisi 2. Energi potensial posisi 2. Tidak perlu kita bagi, karena semuanya berada pada bagian yang tergantung. Jadi sama dengan MgH2. Nah, kali ini pusat massanya di sini, separuh dari L. Tapi di bawah, jadi min L/2. Ya, min L/2. Jadi H2 ini min L/2. Jadi sama dengan Mg min L/2. Sehingga energi potensial 2 ini adalah sama dengan min mgl/2. Oke, kemudian energi kinetik 2 adalah setengah mv kuadrat. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, kita akan hitung WF kan, usaha oleh gaya non-konservatif. Maka kita gunakan teorema usaha energi mekanik. Karena bekerja gaya gesekan F sebagai gaya non-konservatif. Ya, jadi bekerja gaya gesek yang bekerja sebagai gaya non-konservatif. Sehingga kita harus rumus usaha oleh gaya gesekan perubahan energi mekanik. Energi mekanik posisi 2, posisi akhir, dikurangi energi mekanik posisi awal, posisi 1. Oke. Sekarang kita hitung. Ya. Kita masukkan energi potensial 2. Ini min mgl/2 ya, min mgl/2. Min mgl/2 ditambah energi kinetik 2 setengah mv kuadrat. Dikurang, ingat ini yang ditanya. Dikurang, nah, energi potensial 1. Ini min mgl/18. Min mgl/18. Energi kinetik 1, 0. Oke, seperti ini. Jadi ini akan sama dengan, ya, ini penyebutnya 18, ini MGL, ini MGL, ini penyebutnya 18, ini 2. Jadi saya jadikan penyebutnya 18. Berarti ini dikali 9. Min 9 MGL. Ditambah, ya, jadi ini saya dekatkan ke sana, MGL/18. Ya.
Tambah ya kan, min kali min tambah. Ini tambah setengah mv kuadrat. Nah, begini. Nah, kalau kita hitung inilah usaha WF. Min 9 tambah 1, min 8 ya. Min 8, masanya M besar. Ya, supaya kita balikin lagi sekarang, masanya itu M besar. G, L per 18. Ditambah setengah M V kuadrat. Nah, ini persamaan 1. Nah, perhatikan, ini ditanya. M diketahui. Ya, dianggap diketahui di soal ya. Nih, masa M diketahui. G dianggap diketahui. Panjang L diketahui. Ini nggak ada masalah. M diketahui. Nah, yang masalah kan V kuadrat ini nggak ada. Ya, jadi V kuadrat harus dicari. Iya. Biasanya kalau kita energi setengah V kuadrat nanti ya. Yang kita cari ini setengah V kuadrat biasanya. Ya. Jadi yang dicari itu biasanya setengah V kuadrat. Ya. Supaya nggak usah lagi dikali setengah. Oke? Karena energi kinetik kan pakai ada setengah. Ya, terserah. Jadi, kalau persamaan 1 saja, maka kita belum bisa mendapat WF. Itu bedanya dengan kemarin. Kemarin karena tidak ada gaya gesek, licin, jadi bisa langsung dapat. Jadi kita harus cari V kuadrat. Nah, menentukan kecepatan V itu dengan integral. Nah, digabung dengan integral, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung V dengan integral, ya. Dengan menggunakan ini tadi. Percepatannya kita cari dulu dari hukum 2 Newton. Nanti akan Anda dapat bahwa percepatan itu fungsi X. Sehingga mendapatkan kecepatannya harus pakai integral. Anda sudah tahu sebelumnya ya, di video sebelumnya, A itu nanti akan jadi VdV sama dengan AdX. Ini akan video sebelumnya sudah ya. Saya harap Anda ulang lagi. VdV sama dengan AdX, kemudian ruas kiri diintegralkan, ruas kanan diintegralkan, selesai. Ya. Oke. Di video sebelumnya ada sudah ya. Oke, sekarang saya gambar lagi. Ini posisi pertama. Ya, jadi saya hanya meninjau posisi pertama ini sekarang. Ini adalah keadaan waktu dia belum bergerak, masih ditahan. Ini kita anggap aja X di sini 0. Ya. Ini 2L per 3, ini L per 3. Kemudian Anda tahu massa linearnya itu dianggap tetap, M per L. Ya, massa linear. Nah, kemudian kita andaikan ini sudah bergerak di sini aja, masih di sini. Nah, ini X. X ini berubah. Ya, di sini 0 dan berubah terus. Jadi kalau Anda lihat, posisinya berubah itu dari X0 sampai X2 per 3L. Jadi kalau nanti Anda integral dx, X-nya itu mulai dari 0 ini. Ini posisi ini. X-nya mulai dari 0 sampai 2 per 3L. Itu integralnya nanti untuk dx. Ya, oke, ini X. Nah, di sini ada gaya gesekan kan, F. Ya. Nah, kemudian kalau Anda mau hitung gaya gesek kan perlu gaya normal. Nah, gaya normalnya itu ini akan M1G. M1G yang ini. Ya toh? Sepanjang ini M1-nya. Ya, M1G. Gaya normal N1 sama dengan M1G. Ya. Sehingga nanti Anda tahu F itu rumusnya adalah gaya gesek yang ini. Mu kali N1. N1-nya itu apa? M1G. Mu M1G. Nah, sama dengan mu, M1-nya itu apa? Lambda L1 kali G. Ya, lambda L1. L1 itu ini. Ya, L1 itu ini. Nah, ini nih, L1. Ini L1. Karena hanya panjang ini yang ada di meja. Berapa L1 ini? Tadinya kan 2L per 3. Tadinya 2L per 3. Terus sudah jalan X. Berarti L1 ini adalah 2L per 3 dikurang X. Ya, 2L per 3 dikurang X. Jadi saya masukkan di sini. Ya. Oke, jadi F-nya sama dengan mu ya. Ya, L1. Lambda L1. Lambda itu apa? M per L. Ya, massa persatuan panjang yang tetap dikali panjang L1. Ini 2L per 3 kurang X. 2L per 3 dikurangi X. Kali gravitasi. Nah, inilah gaya gesek F itu. Dalam fungsi X.
Karena kalau X-nya berubah, F-nya juga berubah. Oke, sudah dapat. Sekarang kita akan tentukan percepatannya. Gitu. Kita akan menentukan percepatan rantai dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA. Perhatikan ya, ini bergerak ke kanan, arah kanan positif. Ini bergerak turun, arah ke bawah plus. Oke, sigma F sama dengan M kali A. Nah, Anda perhatikan, ini jadi satu kesatuan ya. Ini ditarik oleh M2G. Perhatikan, ini ditarik oleh M2G. Ke bawah, plus ya. Plus, jadi ini plus M2G. Tapi ditahan oleh F ke kiri, min. Jadi ini min F. Jadi gayanya cuma ada dua kan? Min F plus M2G. Karena geraknya begini kan? Ya, jadi ini geraknya hanya mendatar. Jadi gaya mendatar saja yang berpengaruh. Gaya ini nggak berpengaruh karena tegak lurus. Nah, gaya mendatar di sini min F. Di sini yang berpengaruh hanya gaya vertikal, yaitu M2G. Akan sama dengan massa total kan? Yang ditarik massa total M kali A. Nah, muncul kan percepatan. Nah, cuma sekarang kita harus cari M2G kan? Kita cari dulu M2. Ya, M2 itu apa? Lambda kali L2. Pasti lambda kali L2. Lambda itu apa? M per L. L2. Ya, L2. L2 itu ini. Ini tuh L2. Nah, perhatikan. Semula ini L per 3 kan? L per 3 terus dia turun X. Kalau ini bergerak ke kanan X, ini pasti turunnya juga X. Sehingga kalau tadinya L per 3, sekarang L per 3 tambah X. Inilah L2. Ya, inilah L2. Ya, L per 3 tambah X. Jadi L2 ini saya ganti L per 3 plus X. Inilah M2 ini. Ini M2. Nah, ya, nanti tinggal dikalikan. Oke, sekarang min F-nya. F-nya itu ini. Mu M per L kali 2L per 3 kurang X. 2L per 3 kurang X. Ya, tambah M2. M2 itu ini. M per L kali L per 3 tambah X. Kali gravitasi. Akan sama dengan M kali A. Kalau Anda perhatikan ini ada M, ada M, ada M. Nah, langsung dicoret. Ruas kanan A. Ini kalau Anda kalikan, L-nya dicoret. Ini akan menjadi min 2 mu G per 3 ya. Ini kali ini. Min kali min plus. Ini kalau Anda kalikan, mu XG per L. Ya. Terus ini kalau Anda kalikan, L-nya dicoret. Jadi ini sisa kalikan G sepertiga G. Ya, ditambah X kali G per L. X kali G per L. Nah, ini akan sama dengan A. Ya toh? Oke, kemudian ini bagi L. Dikali L. Sorry. Atau jangan dulu lah. Oke. Sekarang XG ya. Ini ada XG. Ini ada XG. Ya, ada per L. Kalau kita keluarkan kan ini jadi mu tambah 1. Jadi XG per L 1 tambah mu. Nah, itu ini tambah ini. Ditambah yang ini G, yang ini G per 3. Jadi G per 3-nya dikeluarin. Ya. Ini sisa 1. Ini min G per 3 keluar min 2 mu. Sama dengan A. Jadi ini belum. Nah. Atau A-nya ditulis di kiri ya. A-nya akan sama dengan ini dulu yang gak ada X-nya. G per 3 1 min mu. 2 mu. Nah, ini bilangan tetap ini, gak ada X-nya. Ditambah XGL XG per L 1 plus mu. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau Anda perhatikan kan A ini fungsi X. Ya, Anda perhatikan. A ini fungsi X. Fungsi posisi.
Ya, fungsi yang ini percepatannya. Nah, karena itu kita harus gunakan aturan rantai. Ya. Ya, jadi sehingga kecepatan rantai bisa ditentukan dengan teknik integral. Anda sudah tahu kan? Itu yang saya turunkan tadi rumus ini. Rumus ini, ya, ini VdV. Nanti dirunkannya begini. A itu dV per dt. Ya, dV per dt. Nah, ini kalau saya kalikan dx per dx. Kemudian dx ini saya bawa ke sana. Sehingga ADX, ya, kemudian dx per dt itu V. Jadi dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Ya. ADX dx per dt saya dekatkan dV. dx per dt itu V. Nah, ini jadi ini ADX sama dengan VdV. Ya, atau VdV sama dengan ADX. Baru saya integralkan. Kan begini, VdV. Ini batasnya dari keadaan diam sampai posisi V. Ini yang mau kita cari kan. Ini tadi saya udah bilang integral X-nya pasti akan mulai dari 0. Tadi sudah ya. X-nya akan mulai dari 0. Sorry, bukan ini. Nah, ini. X-nya akan mulai dari 0. Ya, ini. Mulai dari sini X-nya. Sampai 2 per 3L. Sampai 2L per 3. Ya, yaitu ketika rantai ini sudah tidak ada lagi. Turun semua. Ya. ADX. Nah, baru nanti A-nya ini kita substitusi yang ini tadi, yang barusan kita dapat tadi, A-nya. Nah, ini A-nya, ya. A-nya. Oke. Integral dari VdV itu V kuadrat per 2. Dengan batas bawah 0, batas atas V. Itu yang kita cari batas atasnya kan. Ini integral 0, 2L per 3. Nah, kita masukkan A-nya. Ini, G per 3, 1 min 2 mu, ditambah XGL, ya, XG per L, 1 plus mu, dx. Nah, begini. Integral ini kalau kita masukkan batas V, batas 0, hasilnya V kuadrat per 2. Ya. Kan kalau masukin batas begini kan, ini V kuadrat, ini 0V. Masukkan dulu batas atas, V kuadrat. Kurang, masukin batas bawah, V-nya diganti 0. Nah, V kuadrat kurang 0 kuadrat, ya V kuadrat. Ya. Makanya ini V kuadrat per 2. Ini kalau Anda integralkan, ini satu-satu, piece by piece. Ini dulu. Ini nggak ada bilangannya. Kalau nggak ada, tinggal X. G per 3, 1 min 2 mu X. Ya, itu integral yang ini. Kalau ini X pangkat 1, jadi X kuadrat per 2. Ya, Anda sudah tahu kan? Kalau integral X dx, ya itu akan sama dengan pangkat tambah 1, 1 tambah 1, 2, dibagi 2. X kuadrat per 2. Gitu. Nanti batasnya Anda masukkan. Batas bawah 0, batas atas 2L per 3. Ya, X ini X-nya. Oke. Kemudian yang ini tetap G per L, G kali 1 plus mu tetap, ini bilangan tetap kan, koefisiennya per L. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang diintegralkan hanya X saja. Oke, sekarang kita masukkan batasnya. Sebelah kiri udah selesai, V kuadrat per 2. Sama dengan, pertama masukkan batas atas, 2L per 3. X diganti 2L per 3, X diganti 2L per 3. Dikurangi nanti masukkan batas bawah 0. Kalau 0, 0 dikali berapa aja? 0. 0 dikali berapa aja? 0. Jadi hanya cukup masukkan yang atas saja. Ya, X-nya yang Anda ganti. Ya. Jadi ini G per 3 tetap G per 3, 1 min 2 mu. Nah, X-nya ini Anda ganti 2L per 3. Ditambah, ini tetap G kali 1 plus mu per 2L. Nah, X-nya Anda ganti ini, 2L per 3. 2L per 3 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Selesai sudah. Ya, tinggal ngitung aja. Ya, ini setengah V kuadrat sama dengan
Disamakan penyebutnya ini 3 kali 3 9. Ya. Nanti di sini juga penyebutnya disamakan dengan 9. Ya. Ini 3 kali 3 9 tinggal dikalikan ya. Kalau Anda kalikan ini 2GL, ya ini dikalikan dulu dengan ini baru 1 min 2 mu. Ya. Hitung aja sendiri ini bisa. Ini nanti 3 kuadrat 9 kan? Tapi 2L dicoret dengan 2L. Maka ini hasilnya 2GL 1 plus mu. Nah, ini kalau Anda hitung, akhirnya ketemu seperti ini. Setengah V kuadrat sama dengan 2GL per 9 kali, jadi 2GL per 9 ya, jadi ini dikeluarkan. 2GL per 9, ini 2GL per 9. Ini tambah ini. 1 min 2 mu ditambah 1 plus mu. Ya, Anda akan dapat setengah V kuadrat sama dengan 2GL per 9, 2 dikurangi mu. Ya, 1 tambah 1, 2, ini min mu. Ya, seperti itu. Selesai. Kita udah dapat setengah V kuadrat nih. Nah, kita substitusikan ke yang ini. Ini kita mau hitungkan, ini ada setengah V kuadrat. Tinggal disubstitusi untuk ngitung WF. Ya. Jadi, substitusi setengah V kuadrat dari 3, ini, dari 3 ini. Ini 3, sebut aja persamaan 3. Ya. Ke 1. Ya. Setengah V kuadratnya diganti 2GL per 9 ini. Setengah V kuadrat ini diganti dengan 2GL per 9 kali 2 min mu. Anda akan dapat seperti ini. Min 8 MGL ini tetap per 18 ditambah M kali 2GL per 9. Ya, 2GL per 9. 2 kurang mu. 2 kurang mu. Nah, ini kalau Anda bagi 2, min 4 MGL per 9 ya, dibagi 2. Ini kalau Anda hitung, 2 kali 2, 4. 4 MGL per 9. Min 2, ini ada M, MGL mu per 9. Ini persis sama ini. Bisa hilang. Akhirnya dapatlah usaha oleh gaya gesekan adalah min 2 per 9 mu MGL. Ya, sesuai dengan permintaan soal kan. Ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan selama periode rantai meluncur seluruhnya dari meja adalah berapa mu MGL. Jadi di kotak ini Anda isi min 2 per 9. Ya. Yang diisikan ini. Min 2 per 9. Ya. Itulah gambaran bagaimana kita menghitung usaha oleh gaya gesekan pada rantai yang kasusnya seperti ini. Sebagian ada di meja datar yang kasar, sebagian lagi ada menggantung. Berapakah usaha oleh rantai terhadap bidang mendatar ini sampai dia jatuh semua? Ya, ada di bawah sini semua. Ya, seperti itu. Ya, jadi berapa usaha oleh gaya gesekan? Mulai dari seperti ini sampai semua di sini. Ya, itu cara yang hitung. Jadi kita menggunakan dua. Yang pertama teorema usaha energi mekanik untuk benda tegar, di mana usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Dan kemudian di situ nanti muncul kecepatan. Kecepatannya dihitung pakai rumus integral karena percepatannya merupakan fungsi posisi. Akan Anda dapat nanti VdV sama dengan AdX. Integralkan V, integralkan X. Terima kasih atas kunjungan Anda ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, comment, share, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari, dan juga memberi semangat kepada kami untuk melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah pada musim pandemi ini. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kaminan.